Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wahai anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita pertemuan yang pertama kali untuk mata kuliah komunikasi, organisasi, dan kelompok. Pada kesempatan hari ini kita akan mengenal lebih dekat Kita akan berkenalan dulu. Saya akan memperkenalkan diri sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah komunikasi organisasi dan kelompok yang kemudian ke depan kita akan lebih sering menyebutnya dengan istilah KOK agar lebih mudah, tidak terlalu panjang ya. Oke, untuk memperkenalkan diri, nama saya Wuri Rahmawati. Saya dosen di program studi komunikasi. Saya berasal dari salah satu desa di Gunung Kidul, lantai 2-nya DIY. Kemudian sudah punya anak 3 dari seorang suami dan tinggal di Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara tentang learning contract atau kontrak belajar. Kemudian yang kedua nanti saya akan menyampaikan deskripsi deskripsi dari mata kuliah komunikasi, organisasi dan kelompok atau KOK Mari kita awali dari learning contract Learning contract itu nanti kita akan membuat kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen di dalam proses pembelajaran Nah, sebelum ke sana akan saya jelaskan dulu beberapa istilah yang mungkin teman-teman belum familiar Yang pertama adalah istilah tentang SKS. SKS itu adalah satuan kredit semester. Nah, untuk mata kuliah KOK ini teman-teman mempunyai 3 SKS. Artinya 3 SKS itu yang harus diselesaikan dalam 1 semester. Nah, 3 SKS ini akan kita tempuh dalam 14 kali pertemuan untuk teori dan 14 kali pertemuan untuk praktikum. Sehingga totalnya nanti akan ada 28 pertemuan atau perkuliahan untuk materi KOK di semester 1. Itu gambaran sekilas tentang SKS dan jumlah pertemuannya. Nah, nanti teman-teman akan juga ada proses penilaian Jadi ada nilai yang harus diberikan oleh dosen berdasarkan hasil dari pembelajaran yang dilakukan selama 1 semester. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana penilaian yang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi ada namanya sistem grading nilai. Grading nilai itu dibuat nilai dari grade A sampai E A itu maka nilai mahasiswa sangat sempurna. Nanti kategorinya cum laude yaitu nilainya 4. Nah, yang paling tidak bagus adalah nilainya E karena itu 0. Sehingga berapapun dikalikan 0 itu hasilnya tetap 0. Sangat tidak berharap nanti anak-anak saya di sini KOK dapat nilai E. Sangat tidak berharap Jadi nanti insya Allah semua dapat A. Berani nggak? Insya Allah Tentu kalau kita serius dalam pembelajaran, kita kreatif, kita punya keberanian untuk berpendapat, menyampaikan ide-ide di dalam perkuliahan, nanti tidak akan mendapatkan nilai E Dari mana saja komponen nilai itu? Ada dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian yang ketiga penugasan, dan yang keempat dari nilai praktikum. Nah, nanti dari 4 hal inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai mahasiswa itu masuk grade A, grade B, grade C, grade D, atau yang terakhir grade E Ini berkaitan dengan nilai dan jumlah pertemuan. Untuk hal yang lain karena ini berkaitan dengan pembelajaran daring, maka untuk mata kuliah komunikasi organisasi dan kelompok semua presensi pun menggunakan sistem online Nanti Universitas Aisyah Yogyakarta sudah mengembangkan presensi menggunakan
online. Jadi teman-teman tidak perlu bingung untuk kemudian Bu nanti bagaimana presensinya. Yang penting teman-teman gabung dengan media online-nya, insya Allah nanti secara presensi sudah terpenuhi begitu. Itu berkaitan dengan learning contract. Kemudian berikutnya akan saya sampaikan tentang bagaimana deskripsi mata kuliah komunikasi, organisasi, dan kelompok begitu. Manusia hidup itu tidak akan lepas dari sebuah kelompok maupun organisasi. Kelompok terkecil kita adalah keluarga. Pernah kalian bayangkan apakah di dalam keluarga itu tidak terjadi komunikasi? Kayaknya enggak ya. Pasti di sebuah keluarga itu ada proses komunikasi. Sama halnya di sebuah organisasi. Organisasi bisa berjalan dengan baik itu apabila komponen komunikasinya juga berjalan dengan baik. Begitu. Saya yakin anak-anakku di sini itu punya pengalaman berorganisasi yang luar biasa begitu ya. Entah di level RT, entah di level desanya, entah juga kemarin ketika sekolah di SMP, SMA begitu. Tentu kami berharap dengan mempelajari komunikasi organisasi dan kelompok sangat penting untuk kemudian membangun sebuah kelompok, membangun sebuah organisasi begitu. Kelompok terkecil kalian nanti di kampus adalah kelas kalian. Nah, di situ nanti sudah akan sangat banyak dinamika di dalam kelompok. Ini nanti juga akan kita pelajari bagaimana dinamika kelompok, bagaimana dinamika komunikasi organisasi itu kemudian bisa kita kemas sehingga menjadi kekuatan untuk berkembangnya sebuah kelompok, sebuah organisasi menjadi sesuatu yang lebih bergairah lagi, menjadi sebuah organisasi yang punya kesolidan gitu, kekompakan untuk meraih visi dan misinya. Hal lain juga tentu kita juga tidak memungkiri begitu ya, bahwa di dalam kelompok sekecil apapun, di dalam organisasi sebesar apapun, potensi konflik itu pasti ada. Dan ini nanti juga akan kita bicarakan di dalam komunikasi, organisasi, dan kelompok. Termasuk juga nanti gaya kepemimpinan gitu. Nanti kalian bisa menilai bagaimana gaya kepemimpinan saya begitu ya. Oh, Bu Wuri itu gaya kepemimpinannya masuk ke gaya kepemimpinan egaliter karena bla 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 begitu. Oh, bukan egaliter kalau Bu Wuri itu otoriter karena bla bla bla. Jadi nanti kita akan pelajari juga bagaimana gaya kepemimpinan di dalam sebuah organisasi maupun kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan visi misi dari sebuah organisasi maupun kelompok. Saya rasa demikian teman-teman mahasiswa semua. Mari kita tetap bersemangat untuk terus berikhtiar mencari ilmu karena Tuhan sudah menyampaikan bahwa begitu akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Jadi kita tidak boleh setengah-setengah ketika sedang menuntut ilmu. Yakinlah dengan media apapun, ketika kita benar-benar semangat untuk memperoleh ilmu, pasti akan memperoleh hasil terbaik. Saya rasa demikian dan akan saya tutup dengan sebuah pantun, begitu ya. Jalan-jalan ke Yogyakarta, kota pelajar yang penuh budaya. Wahai engkau generasi bangsa, janganlah engkau putus asa karena wabah corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.